Oke semuanya, kembali lagi dengan Womdo di sini. Kali ini gua akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu kalian nantikan, yaitu Kage no Jutsu Ryokusa episode 13. Di mana di episode sebelumnya kita telah ditampilkan betapa miripnya Hero Olivier dengan Alpha. Tak hanya itu saja, kita juga telah melihat Shido yang nampak membebaskan Aurora dari ruang penjaranya. Dan terkuaklah fakta yang cukup mencengangkan, karena Knights of Rounds yang kita kira kesatria berbadan kekar dan berparas layaknya pemeran kesatria dalam film-film luar negeri. Akan tetapi untuk anime yang satu ini, entah kenapa kesatrianya malah memiliki kepala botak Falcon dengan badan yang sama seperti Kang Tikung yang ada di situs Kucing Peduli. Bagaimanakah kelanjutannya? Ya, daripada kita penasaran lagi, saya membuat kalian nyembah poster waifu garden. Seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-12, sikat aja langsung link playlist di bawah. Oke, langsung saja. Sendirkan kepala kalian di paha mantap Alpha, selonjorkan kaki kalian di paha mulus Delta, dan mari kita mulai alur ceritanya. Sebelum kita mulai, gua mau memberitahukan satu hal kepada kalian semua, yaitu gua nggak pernah mengizinkan siapapun mereupload video gua di platform manapun. Dan jika kalian melihat video gua di platform lain dan bukan dari akun Wibowo Main, gua mohon dengan sangat untuk membantu report para maling, terutama di B-Station. Akun gua cuma ada satu, yaitu Wibowo Main tanpa spasi. Gua peringatkan untuk para maling terutama di B-Station. Kita ambil contoh akun Heroikun dengan 750 follower, Jurnal Anime dengan 294 follower, dan akun tak bernama yang memiliki 793 follower. Akun mereka telah dihapuskan dari B-Station atas laporan langsung ke pihak admin. Dan jika ada yang tanya kenapa masih ada yang belum gua dan para admin hapus, itu hanya karena gua nggak suka mancing ikan kecil. Cerita dibuka dengan menampilkan Alpha, Beta, Delta, Alexia, dan Rose yang dipindahkan ke ruangan dengan dimensi putih. Di tengah terkejutnya mereka, Beta menyadari Epsilon dan yang lainnya tidak ada bersama mereka. Alpha jadi mengetahui bahwa itu adalah sistem pertahanan Sanctuary. Dan di hadapan mereka saat ini ada sang Knights of Rounds kursi ke-11. Terlihat si Falcon yang menggunakan jurus kaki bunsinnya. Dan kemudian ini yang terjadi. Setelah menebas beberapa Falcon bunsinnya, Delta menyadari adanya keanehan pada kostumnya. Dan ketika dirinya akan diserang lagi, dengan mudahnya Delta menahan pedang si Falcon hanya dengan kukunya. Namun karena kondisi kostumnya yang semakin aneh, membuat Delta harus mundur dari sana. Dirinya kemudian memberitahukan Alpha mengenai keanehan yang baru saja terjadi. Dengan bangganya, si Falcon memberitahukan semakin dekat mereka dengan pusat Sanctuary, maka kekuatan Alpha dan yang lain juga akan menghilang. Sebaliknya, semakin dekat si Falcon dengan Sanctuary, maka akan semakin kuat pula si Falcon. Ketika si Falcon menumbuhkan bunsinnya lagi, bukannya takut atau sejenisnya, akan tetapi scene berpindah ke Aurora dan Shido. Aurora nampak bertanya apa yang sedang dilakukan olehnya. Dan rupanya, terlihat Shido yang berjalan tepat mengikuti langkah kaki Aurora, namun dengan posisi tepat di bawahnya. Karena di sana tidak ada atas maupun bawah, Aurora kemudian memintanya untuk tidak mengintip ke dalam roknya. Tentu saja Shido berkata dirinya akan melakukannya. Secara tiba-tiba, mereka dipindahkan ke dimensi pasca tangan Diabolus tersegel. Shido yang mengatai Aurora yang berat, namun Aurora membantah bahwa dirinya memanglah berat. Ketika Shido masih memperhatikan sekitar, Aurora mengulurkan tangannya untuk membantu Shido. Singkat cerita, ketika mereka menemukan Aurora bocil yang tengah menangis lagi, Aurora besar meminjam pedang milik Shido, dan di saat Aurora terlihat menghampiri versi bocilnya itu dan hendak menumbangkannya, namun secara tiba-tiba Aurora pun mengetahui satu hal, yaitu Sanctuary yang menolak mereka. Shido yang bertanya apa yang terjadi ketika Aurora meningsai di sana. Aurora pun menjawab bahwa dirinya akan kembali ke ruangan pertama. Terlihat mereka berdua yang telah dikepung oleh puluhan zombie di sana. Scene berpindah ke Epsilon dan para Shadow Garden. Terlihat mereka yang dihampiri oleh seekor zombie. Namun ketika mereka mengambil posisi siaga, Epsilon meminta mereka semua untuk menurunkan pedang. Dirinya dengan yakin mendekati zombie itu. Dan ternyata
Mereka semua pun terkejut setelah melihat zombie itu yang menembus dan menghilang begitu saja. Epsilon pun memberitahukan itu adalah ingatan yang bereaksi terhadap mereka. Dengan kata lain, itulah reaksi ingatan dari para orang yang kerasukan. Dapat disimpulkan, itu adalah wujud mereka jika tidak bertemu dengan tuan mereka. Singkat waktu, setelah mereka memotret dengan kamera yang disebut Rollerpoint, mereka yang memuji Eta disanggah oleh Epsilon. Karena semua ilmu pengetahuan yang mereka miliki adalah milik tuan mereka. Tak lama kemudian, seragam mereka nampak mulai menghilang secara perlahan. Epsilon pun mengetahui semakin dekat mereka dengan pusat, maka sihir mereka juga akan semakin diserap. Namun secara tiba-tiba, melihat kejadian barusan, gua yakin 100% mereka ingin komentar tapi lebih memilih bungkam. Bukan hanya derajat Epsilon yang lebih tinggi dari mereka, melainkan juga karena amukan Epsilon yang sangat mengerikan. Singkat waktu, setelah membabat sangat banyak pasukan zombie, Aurora yang melihat Shido yang sangat kuat, menyamakannya dengan gorila. Tak lama berselang, Shido mulai menghampiri Aurora bocil, dan sesaat kemudian ini yang terjadi. Mereka berdua akhirnya tiba di pusat santuari. Dan terlihatlah sebuah pedang yang tertancap di depan sesuatu yang nampak disegel dengan sangat kuatnya. Terlihat Delta dengan beringas membantai semua bunsin milik si Falcon. Karena bajunya telah menghilang, dirinya hanya menutupi itunya dengan sisa slime suit yang menempel. Falcon yang terkejut karena Delta yang bangkit dengan sendirinya. Entah maksudnya adalah bangkit resurrect atau bangkit awaken. Yang pasti bagi si Falcon, teknik itu sudah lama hilang dari dunia mereka. Alpha pun meragukan ucapan si Falcon dengan wajah tersenyum mengerikannya. Ketika si Falcon kembali menggunakan teknik bunsinnya lagi, secara tiba-tiba, singkat cerita, ketika Shido hendak menebas rantai penyegel di sana, namun dirinya mengurungkan niatnya itu, yang mana Shido merasa pedangnya akan hancur terlebih dahulu. Aurora pun menyinggung biasanya jika ada rantai, pasti akan ada kunci untuk membukanya. Dan di sanalah fungsi dari pedang itu. Shido yang membaca aliran sihir yang ada di dalam pedang itu, Shido langsung mengetahui bahwa dirinya tak akan bisa mencabut pedang tersebut. Ketika Shido mencoba menariknya, namun sayangnya pedang itu menolak dirinya. Dengan kata lain, pedang itu hanya bisa dicabut oleh orang yang terpilih. Aurora pun terkejut karena perkataan Shido benar adanya. Dengan bangganya Shido berkata, diri telah mengetahui formatnya. Mendengar itu saja membuat Aurora terkejut karena Shido yang telah memformat dan menghafalkan pola kode yang tak terhitung jumlahnya. Dan karena tak bisa dicabut, mereka hanya bisa duduk berdua di pusat santuari itu. Scene berpindah ke beringasan waifu gua. Alexia nampak tidak percaya bahwa Delta adalah teman dari Shadow. Yang mana gaya bertarung Delta jauh berbeda dari Shadow. Yang mana Shadow memiliki gaya bertarung yang mutakhir, namun tidak dengan Delta. Beta yang masih berakting pun hanya bisa menjawab, mungkin saja Delta adalah spesialisasi otot. Singkat waktu, karena si Falcon yang terlalu membanggakan diri tentang bunsinnya, Alpha pun memberitahukan mengenai percuma jika memiliki status lebih. Namun jika hanya diam saja, maka itu sama saja dengan boneka. Merasa terpojok, si Falcon baru mengingat sesuatu sesaat setelah melihat patung hero Olivier. Dan ketika terus dipanggil, secara tiba-tiba, Olivier. mengira akan ada adu mekanik antara Alpha melawan Olivier. Namun ketika Epsilon datang dan memberitahukan investigasi mereka telah selesai, dan karena pintu keluar sudah bisa dibuat kapanpun, Alpha pun pamit undur diri dari sana. Sontak saja Falcon dan kita semua kecewa karena tidak jadi melihat adu mekanik Alpha melawan Olivier. Alpha kemudian memberitahukan mereka yang tidak tertarik dengan ingatan Krochos seperti Falcon, yang mana tujuan mereka hanyalah memutus sumber kekuatan yang ada. Dan karena mereka telah mengetahui sistem keamanan santuari, Alpha berkata mereka pasti akan datang lagi. Si Falcon yang so jagoan pun diintimidasi oleh pertanyaan Alpha. Sontak saja si Falcon langsung sembunyi di belakang tubuh Olivier. Alpha yang masih mengajak Delta pergi dengan halusnya, namun karena Delta yang menggeram, ini yang dilakukan olehnya.
Delta. Dan tentu saja gerombolan Beta, Alexia, dan Rose juga ingin segera pergi dari sana. Sekepergian mereka semua, si Falcon yang telah mengingat wajah Alpha berniat mengambil darahnya supaya tetesan Diabolos mereka semakin sempurna. Di saat dirinya hendak mencari alasan untuk faksi Diabolos yang lain, dirinya mendapatkan laporan mengenai adanya penyusup di pusat Sanctuary. Ketika dirinya hendak berucap so jago lagi, namun dirinya mengingat wajah Delta dalam benaknya. Dan karena trauma yang ada, dirinya mengajak Olivier supaya ikut dengannya. Scene berpindah ke Sido dan Aurora yang tengah mengobrol usai bermain tic-tac-toe. Ketika Sido bertanya maksud dari kata menghilang yang diucapkan oleh Aurora tadi, Aurora pun berkata daripada menghilang, lebih tepatnya adalah terbebas. Mendengar ucapan Aurora, membuat Sido mengajaknya untuk menunggu lebih lama lagi. Di saat yang bersamaan, tangan Sido nampak mengalirkan sesuatu seperti sirkuit sihir. Karena Sido yang berucap jika menunggu lebih lama lagi, maka semuanya akan teratasi. Sido yang selalu berpatokan kepada MC dan figuran, merasa bahwa MC cerita itu akan muncul sebentar lagi. Dan ketika gerbang merah muncul, Sido yang menebak itu pasti adalah sang MC. Namun ternyata... Hage? Mereka pun terkejut karena yang muncul malah manusia Falcon. Namun ketika Sido menoleh ke arah Olivier yang berdiri tepat di sebelahnya, Aurora pun menanyakan ada apa dengannya. Sido pun beralasan bocil di sebelah Falcon itu sangat mirip dengan temannya. Ketika mereka tengah membicarakan Aurora yang mengingat si Falcon, namun Aurora merasa tak punya kenalan manusia Falcon di masa lalu. Si Falcon kemudian memerintahkan Olivier untuk menghadapi Sido. Tentu saja Sido menerima ajakan buy one dari Olivier. Aurora yang melarang Sido, namun Sido sudah mengetahui bahwa Olivier adalah sosok yang sangat kuat. Terlihatlah Sido yang masih mampu bertahan meski telah terkena banyak serangan telak dari Olivier. Bukannya kesakitan, Sido malah tersenyum secara mengerikan. Falcon pun menanyai alasan Sido yang tersenyum seperti itu, yang mana Sido sendiri tidak menyadari bahwa dirinya tengah tersenyum. Si Falcon nampak tidak percaya bahwa Sido masih hidup setelah terus diserang dengan serangan telak. Sido pun memberitahukan bahwa bertarung tanpa bicara itu sangatlah membosankan. Sido yang menyebut Olivier tidak memiliki hati karena tidak menjawab pertanyaannya. Tentu saja si Falcon tidak paham dengan apa yang tengah diucapkan oleh Sido. Singkat cerita, menganggap Sido akan kalah, Aurora menghentikan penyerangan mereka terhadap Sido. Aurora pun mencukupkan semuanya. Dirinya sudah senang karena Sido yang memberinya cukup banyak kenangan. Si Falcon yang menyebutkan dirinya bisa saja mengampuni nyawa Sido dengan bayaran Aurora harus membantunya. Ketika ditanya maksud dari bantuan yang dimaksud, si Falcon pun hanya meminta Aurora untuk bersumpah membantu dirinya. Karena Aurora yang seenaknya menerima tawaran si Falcon, Sido pun memintanya untuk tidak memutuskannya seorang diri. Mendengar itu saja membuat Aurora mengomelinya karena itu semua demi dirinya. Namun Sido berkata diri tidak membutuhkannya dan merasa tersinggung karena telah dianggap kalah oleh Aurora. Si Falcon yang mengatai Sido yang tidak bisa menilai situasi, namun Sido memang merasa tidak membutuhkan belas kasih dari siapapun. Si Falcon yang terlanjur emosi pun memerintahkan Olivier untuk segera menumbangkan Sido. Dan berakhirlah alur cerita Nemo Shadow Garden episode 13. Buat yang selalu nanya lanjutan versi manganya itu chapter berapa, biar gue kasih tahu satu hal. Anime ini diadaptasi bukan dari manganya, melainkan dari light novelnya. Jadi, jika ada yang berbeda dari story-nya, jangan malah komen di sini. Karena bukan gue yang buat animenya. Gue itu sama seperti kucing rebahan, abang Nime, Omoshiroi Anime, dan para pengalur cerita anime yang lainnya. Seringkali gue mengingatkan untuk kalian semua, carilah informasi mengenai apa yang kalian inginkan di Google. Jangan malas dalam mencarinya. Lebih bijaklah dalam menggunakan HP kalian. Dan jangan hanya membuka game serta YouTube saja. Kalian masih bisa terjun ke lautan informasi yang disebut sebagai Google. Dan untuk lanjutan versi manga dari episode kali ini, ada pada chapter 18. Gue ucapin mohon maaf jika ada salah kata di komentar gue barusan, karena itu semua demi diri kalian sendiri. So, terima kasih banyak buat yang telah melihat hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode 14 minggu depan. Bye-bye.